Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Revalina Manuruh, NPM 2219201094. Saya dari Prodi Kebidanan Program Sarjana tingkat 1 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang perkembangan dan fungsi organ reproduksi manusia pada pria maupun wanita. Di sini kita akan mengenal sistem reproduksi pria dan wanita, di mana sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan. Kemudian kedua fungsi tersebut saling melengkapi, di mana di dalam proses reproduksi, sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuhnya, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Kemudian yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Struktur dari organ reproduksi eksternal pada pria yang pertama yaitu penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis, yang dimana kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu testis. Testis adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Kemudian selain dari itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris, yang dimana meliputi seperti uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbotral. Kemudian jenis organ aksesoris ini memiliki fungsi yang dimana untuk memproduksi, menyimpan, dan memfasilitasi keluarnya hormon ataupun sperma. Yang kedua yaitu sistem reproduksi wanita. Beberapa dari organ dalam sistem reproduksi wanita seperti yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah kelenjar yang berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang kedua yaitu tuba Fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan biasa terjadi pada organ tuba Fallopi. Kemudian yang ketiga yaitu uterus atau disebut juga dengan rahim, di mana rahim adalah organ yang berongga yang berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Kemudian bagian bawah atau leher rahim yang berhubungan dengan vagina dikenal sebagai serviks atau mulut rahim. Kemudian selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir, di mana saat berhubungan seksual sperma akan disalurkan oleh penis melalui dalam organ ini yaitu organ vagina. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal seperti labia mayor, labia minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris, yang dimana berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, yang kemudian untuk melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Demikian responsi saya. Terima kasih Bu.